bersyukur diberikan kesempatan untuk bersama-sama merayakan Natal ini melalui ibadah pada hari ini. Marilah kita mengucap syukur atas segala berkat dan kasih Tuhan yang berserah sejenak. Sebagai lagu pembuka untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, terima kasih Tuhan karena di hari kelahiran-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan, bersekutu kembali jemaat GKI Given yang Engkau kasihi. Dan biarlah ibadah dalam rangka memperingati hari kelahiran-Mu dapat membawa kami selalu mengingat kelahiran-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami semakin dibenarkan oleh kelahiran-Mu melalui firman yang Engkau wariskan kepada kami. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah hari memperingati hari kelahiran-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya persekutuan Allah Bapa melimpah dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Di pagi Natal ini, mari kita bersukacita atas kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Kita menaikkan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu
bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Saat ini saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang hendak bersaksi di pagi Natal ini, bisa melambaikan tangan dan mulai bersaksi. Apakah ada Bapak Ibu yang hendak bersaksi di hari Natal ini? Baik, jika tidak ada yang bersaksi pada hari ini, kita bisa langsung ke firman Tuhan. Sekarang adalah waktunya bagi kita mendengarkan keterangan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar menjadi hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Siapkan Hati Kita. Siapkan hati. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Menolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekian kami bahwa ketika kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah, kami punya Yesus Kristus yang begitu mulia dan mengasihi kami, sehingga hari ini Bapa, seluruh penjuru dunia kembali duduk di hadirat-Mu untuk merayakan perayaan Natal pada hari ini. Berdiam di hati kami pribadi lepas pribadi, terlebih khusus kami jemaat GKSI Given pada hari ini Bapak. Kami yang hadir, kami rindu untuk terus
membawa hidup kami dipulihkan, bahkan dimampukan Tuhan untuk senantiasa melangkah di dalam Engkau. Terlebih khusus Bapak untuk kami melangkah di tahun 2022 nanti. Terima kasih Bapak di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu yang akan memberitakannya, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat Hari Natal 25 Desember bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu, mungkin semalam pada lelah kali ya, jadi hari ini kurang semangat untuk mengikuti ibadah online. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, kita yang hadir pada hari ini menandakan bahwa kita bersuka cita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu, saya tidak jauh-jauh untuk membahas bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini, karena saya masih rindu untuk membahas tentang tema yang diberikan oleh PGI tahun ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kenapa Bapak Ibu ini benar-benar menjadi sebuah penekanan juga bagi gereja Tuhan pada saat ini. Karena kita melihat bahwa akhir-akhir ini Bapak Ibu, kasih itu sudah mulai dingin ya Bapak Ibu ya. Kasih itu sudah bukan lagi menjadi prioritas utama orang-orang Kristen pada saat ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang yang berpikir bahwa orang di luar Kristus juga dapat melakukan kasih kok. Bahkan kasihnya mungkin lebih nyata, lebih jelas, lebih besar daripada kasih orang Kristen. Ya, untuk itu Bapak Ibu, apa sih yang menjadi perbedaannya kita dengan orang-orang yang mengenal Kristus dalam hal berbuat kasih Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dulu dalam bagian Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya ke-45. Sekali lagi Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke-34 sampai 45 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lembaga Alkitab memberikan judul Perintah Baru. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mungkin sudah lumrah bagi Bapak Ibu ya, sudah sering, bahkan sudah di luar kepala. Kita sudah hafal sekali ayat ini Bapak Ibu. Tetapi yang Bapak Ibu Saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara, Bu Lilis sepertinya ada masalah koneksi. Mungkin videonya bisa dimatikan, tidak masalah. Bu Lydia, ada masalah koneksi. Sepertinya mental, kita tunggu sebentar ya. ya Bapak Ibu saya minta maaf, sinyal saya kurang bagus. Sinyal saya kurang bersahabat Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, kita belajar hari ini mengenai, sekali lagi belajar mengenai cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kenapa Bapak Ibu saya mengangkat tema ini? Karena sebentar lagi kita akan melangkah di tahun 2021 Bapak Ibu. Apa yang akan menjadi modal Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melangkah di tahun 2021? Terlebih khusus buat jemaat GKSI Given Bapak Ibu. Kita harus punya persaudaraan yang erat Bapak Ibu. Karena visi dan misi kita di tahun 2020 itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Apa yang akan kita kerjakan terlebih khusus bagi para diaken, para pengerja gereja Bapak Ibu. Ada tugas yang mulia yang akan kita kerjakan, yang menjadi target Bapak Gembala kita di tahun 2021. Apa yang menjadi pegangan Bapak Ibu Saudara dan saya akan melangkah? Nah, kita dibekali untuk meninggalkan tahun 2021 dengan tema yang sangat luar biasa,
yaitu tema yang berbicara tentang persaudaraan Bapak Ibu. Kalau hanya berbicara tentang kasih Bapak Ibu, saya tadi sudah mengawali bahwa semua orang tahu namanya kasih. Semua orang bisa mengasihi. Tapi kalau diawali dengan sebuah ikatan persaudaraan yang erat Bapak Ibu, maka saya percaya apa yang dirindukan oleh gereja GKSI Given untuk semakin bertumbuh dan berkembang, bahkan akan menghasilkan buah-buah yang baru, itu akan terwujud di tahun 2022 Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam bagian Yohanes ini kira-kira 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, Kristus berkata kepada murid-muridnya bahwa aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, inilah ciri yang membedakan seorang murid Kristus dan yang bukan murid Kristus. Inilah ciri yang membedakan orang Kristen yang sejati dan bukan orang Kristen Bapak Ibu. Hal yang tampaknya berbeda dengan pandangan umum Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita jumpai dalam kekristenan masa kini seperti yang saya katakan tadi, bahwa masa kini Bapak Ibu sudah biasa itu kasih Bapak Ibu bagi orang-orang Kristen. Kasih itu sudah lumrah bagi orang-orang Kristen. Tetapi praktiknya Bapak Ibu, prakteknya sehari-hari masih terkadang kita lupakan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Namun kasih ini Bapak Ibu sangat penting. Penting sehingga Yesus mengulang-ulangi lagi. Bukankah dalam perjanjian lama Bapak Ibu itu sudah diajarkan berulang kali Yesus Kristus kepada bangsa Israel? Sudah berulang kali diajarkan. Kenapa dalam perjanjian baru dikatakan lagi perintah baru? Padahal dalam perintah 10 hukum sudah jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga sesamamu manusia. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Kok dalam perjanjian baru ada lagi perintah baru? Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Inilah yang menarik Bapak Ibu. Pada sebelumnya dalam PL sudah diajarkan mengenal kasih, mengenai kasih. Nah, mengapa demikian dalam PB diajarkan lagi? Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena kasih adalah karakter utama yang harus dimiliki oleh orang percaya. Mengapa? Karena kasih itu berasal daripada Allah. Kasih itu adalah Dia sendiri. Sehingga setiap kita yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebab barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itulah Bapak Ibu kenapa di dalam Yohanes ini diberikan lagi perintah baru. Padahal dalam Matius juga sudah ditekankan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu sama seperti engkau juga mengasihi sesamamu. Kedua, hukum Taurat itu sudah ditekankan. Tapi kenapa Yohanes ini lagi muncul perintah baru juga di situ tertera sebuah kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Banyak orang Kristen yang suka membaca bagian ini, tetapi banyak juga orang Kristen yang hidupnya seperti tidak mengenal Allah. Kenapa? Berbuat kasih karena ia dikasihi. Berbuat kasih, mengasihi orang lain karena ia tahu itu keluarganya, itu orang-orang terdekatnya. Tapi ketika ia melihat orang-orang di luar sana yang tidak dia kenal, kasih itu tidak ada pada mereka. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Setiap kita tak harus tahu bahwa salah satu tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengajarkan kita bahwa kasih Bapa yang tidak bersyarat. Itu yang menarik Bapak Ibu. Kasih manusia itu ada syaratnya Bapak Ibu. Oh, saya mau mengasihi Pak Indra. Karena Pak Indra itu rajin ke gereja apa segala macam. Pak Indra itu bisa memberi contoh dan teladan, maka saya juga harus mengasihi dia, saya harus memberi dia apa segala macam, memberi dia hadiah dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sudah ada syarat-syarat tertentu yang Pak Indra miliki, sudah ada kemampuan-kemampuan tertentu yang Pak Indra miliki. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu kasih Kristus, kasih Yesus yang kita peringati hari ini, yang memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia Bapak Ibu, apakah ada syaratnya? Tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Tapi kenapa saya dan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan? Kenapa Tuhan mengasihi saya tanpa Tuhan meminta satu hal untuk membuat dia senang daripada diri saya? Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tiada bersyarat Bapak Ibu. Kasih Yesus ajarkan kepada kita adalah kekuatan yang luar biasa di atas muka bumi. Karena kasih itu mengubah penjala ikan menjadi penjala manusia.
Kasih itulah yang mengubahkan pemungut cukai menjadi murid Kristus, Bapak Ibu. Kasih itu juga lah yang mengubah seorang pelacur menjadi penginjil kerajaan sorga, Bapak Ibu. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau gereja itu tidak hanya melihat tentang background seseorang, tetapi ia benar-benar harus menampung setiap orang-orang yang hidupnya sudah rusak, Bapak Ibu. Karena ini, modal ini Bapak Ibu yang dipunyai gereja saat ini. Gereja harus punya kasih, sama seperti sang pemberi kasih itu Bapak Ibu. Kita melihat bahwa ternyata latar belakang yang dipakai oleh Tuhan untuk membungkamkan seluruh dunia Bapak Ibu. Bukanlah orang-orang yang dari kecil sudah diajarkan tentang firman Tuhan, dari kecil sudah suka belajar tentang firman Tuhan, bukan Bapak Ibu. Tapi mereka adalah pemungut cukai, mereka adalah penjala ikan, dia adalah seorang pelacur Bapak Ibu. Itu yang dipilih Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Kita menyadari betul bahwa kita juga tidak pernah sempurna. Tetapi kenapa Tuhan memilih saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pemberita Injil? Kenapa Tuhan memilih saya untuk menjadi pengabar Injil kepada semua orang yang belum mengenal Kristus? Karena ia tahu Bapak Ibu Saudara dan saya punya hati yang mau melayani Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Apa yang akan kita bawa di tahun 2022 Bapak Ibu? Apakah kita masih akan tetap seperti ini saja? Tidak ada perubahan. Ayo Bapak Ibu kita mengoreksi diri kita masing-masing. Bahwa apakah praktek kasih yang sejati itu sudah kita lakukan? Cinta yang sejati sudah kita praktekkan dalam gereja di mana kita ada. Itulah mengapa Kristus berulang-ulang mengajarkan murid-muridnya tentang kasih Bapak Ibu. Lebih besar daripada kasih seorang yang dikatakan dalam Yohanes Bapak Ibu bahwa ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Bahwa kalau dia mampu melakukannya, dia bisa memberikan nyawanya. Siapa yang mampu memberikan nyawanya Bapak Ibu dalam hal mengasihi? Saya percaya Bapak Ibu meskipun mengasihi istri, mengasihi anak, tapi belum tentu rela mau mati demi mereka Bapak Ibu. Tapi hanya satu pribadi yang mau melakukannya, yaitu Yesus Kristus, Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu, mengapa perintah untuk saling mengasihi bukanlah perintah lama yang juga terdapat dalam hukum Taurat, melainkan bagi Yesus Kristus, perintah untuk saling mengasihi sesama manusia merupakan kesimpulan dari seluruh hukum Taurat. Itulah kenapa dalam inti kitab suci itu sendiri, Bapak Ibu, adalah berbicara tentang kasih. Berbicara tentang kasih, Bapak Ibu. Hanya karena mau menunjukkan bahwa begitu besarnya kasih Kristus kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika ia mengatakan kepada kedua perintah ini seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi terikat atau tergantung, semuanya berbicara tentang kasih. Bapak Ibu, jadi perintah untuk mengasihi Tuhan tersebut tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Yang membuat berubah itu ya manusia sendiri Bapak Ibu. Yang membuat peraturan tersendiri dalam hal mengasihi yaitu manusia sendiri Bapak Ibu. Tapi hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bahwa melalui firman Tuhan yang diajarkan kepada kita hari ini, bahwa kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku mengasihi kamu. Diperintahkan Bapak Ibu untuk kita lakukan, bukan hanya kita baca, kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kini dalam Kristus kita telah diberikan hati yang baru Bapak Ibu. Kita boleh baca dalam Yehezkiel 36 ya Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskan dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Dan kemudian Bapak Ibu ayat 17. Oh, saya sudah baca Bapak Ibu ya. Selanjutnya Yehezkiel 36 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhala aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan
hati yang taat. Bapak Ibu Saudara, ini sudah diberikan kepada kita. Maka kalau tidak ada ketaatan, tidak ada ketekunan, tidak ada namanya kemampuan untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi Tuhan Bapak Ibu, berarti kita belum berada di dalam bagian-bagian ini. Hati kita belum dibaharui Bapak Ibu. Hati kita masih benar-benar sama seperti dulu Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu diperlukan namanya respon Bapak Ibu. Respon untuk mengerti bahwa saya sudah diberikan hati yang baru. Saya sudah diberikan hati yang taat kepada Kristus. Maka saya akan melaksanakan perintah-perintah Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, kita menyebutnya sebagai kelahiran baru atau regenerasi oleh Roh Kudus Bapak Ibu, bagian ini. Karena itu melalui regenerasi Allah memberikan atau menanamkan kehidupan rohani yang baru. Karena pada dasarnya kita dahulu telah mati Bapak Ibu secara rohani. Namun Allah menghidupkan kita kembali. Kita bisa baca dalam Efesus pasal 2 ayat 5, Kolose pasal 2 ayat 13, dan Roma pasal 8 ayat 7 sampai 8. Di situ berbicara tentang bagaimana Tuhan memulihkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Bagaimana kita dapat mengasihi sesama sama seperti Kristus mengasihi kita. Di sini kita akan menjadikan kasih Kristus sebagai standar kita mengasihi sesama. Itulah mengapa dalam 1 Petrus Bapak Ibu kita belajar dari 2 poin. Yang pertama yaitu mengamalkan kasih persaudaraan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, sekali lagi saya baca dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, kenapa kita memerlukan kasih Bapak Ibu? Kenapa kita perlu kasih padahal kita sudah dikasihi oleh anak-anak, istri, suami, keluarga, kerabat, dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi mengapa setiap hari kita masih membutuhkan kasih? Bapak Ibu, karena kita memang memerlukan kasih itu. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya memang butuh namanya kasih. Tapi apakah kita butuh kasih manusia Bapak Ibu? Yang kita butuhkan di sini berbicara tentang kasih Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang harus Given lakukan di tahun 2022 nanti Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan ialah mengamalkan kasih persaudaraan Bapak Ibu. Mengamalkan kasih persaudaraan dalam hal kita harus saling membangun di dalam kasih Kristus. Dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu, kasih persaudaraan disebut dengan kasih Philadelphia Bapak Ibu dalam bagian ini. Yang berasal dari 2 suku kata yaitu Phileo atau Philia yang artinya kasih atau mengasihi. Dan adelphos yang artinya brother atau saudara Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu kata Philadelphia atau kasih merupakan gaya hidup orang percaya. Kasih merupakan gaya hidup orang percaya. Nah kalau kasih itu tidak lagi menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu, maka kita akan hidup dalam kepalsuan Bapak Ibu. Kita hanya akan mengasihi dengan standar dan pikirannya kita, dengan ukurannya kita Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, oh saya mau mengasihi Ibu Lydia karena Ibu Lydia mengasihi saya, itu standarnya kita Bapak Ibu. Oh saya mau berbuat kasih kepada Ibu Heni karena Ibu Heni rajin. Dia rajin membantu saya, itu standarnya kita Bapak Ibu. Karena itu kalau kasih menjadi gaya hidup manusia Bapak Ibu, orang-orang percaya, maka apapun yang ia jumpai, siapapun yang ia jumpai, entah itu musuhnya, entah itu orang yang tidak menyukai dia pasti tetap mengasihinya. Karena apa Bapak Ibu? Standar dia bukan standarnya, tetapi standar dia mengasihi adalah standar kasih Kristus. Sehingga kata Philadelphia atau kasih ini merupakan gaya hidup orang percaya Bapak Ibu. Lalu bagaimana seharusnya kita mengamalkan cinta kasih persaudaraan dalam hidup kita Bapak Ibu? Ada 3 poin yang akan kita amalkan, yang akan kita lakukan Bapak Ibu dalam mengamalkan cinta kasih Kristus dan persaudaraan. Ialah pertama,
tulus ikhlas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah tulus, sudah ikhlas, benar-benar dari hati Bapak Ibu, berarti benar-benar kita sudah melakukan kasih yang sejati itu. Kasih menurut standarnya Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dengan tulus ikhlas tanpa syarat. Sehingga dia menginginkan itu juga kita lakukan kepada sesama kita Bapak Ibu. Given harus punya ketulusan dan juga keikhlasan dalam mengasihi Bapak Ibu. Supaya apa? Benar-benar pelayanan kita itu menjadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu. Yang kedua yaitu tidak pura-pura. Dalam bagian firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Karena ya Bapak Ibu ada dua kasih yang tidak bisa kita hindari ya Bapak Ibu. Kasih karena ada maunya dan kasih karena benar-benar kita mau mengasihi. Itu selalu beriringan dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Terkadang kita memilih-memilih untuk mengasihi manusia, untuk mengasihi orang lain Bapak Ibu. Terkadang kita egois dalam mengasihi Bapak Ibu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi firman Tuhan pun juga menegaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini juga harus dilakukan oleh jemaat GKI Given Bapak Ibu. Kita juga tidak boleh hidup dalam kepalsuan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita benar-benar harus sungguh-sungguh melakukan kasih itu. Yang ketiga yaitu sungguh-sungguh dari hati kita. Bapak Ibu kalau kasih itu sudah dari hati kita, berarti kita benar-benar sudah melakukannya berdasarkan kasih Kristus. Tapi kalau kasih itu kita lakukan karena berdasarkan pikiran kita yang hanya mau ini dan itu, maka itu adalah kasih yang pura-pura. Bapak Ibu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi melakukan kasih yang demikian. Tapi orang-orang percaya saat ini, bahkan terlebih khusus jemaat GKSI Given, saya percaya kasihnya adalah kasih yang tulus ikhlas, tidak pura-pura dan sungguh-sungguh dari hati. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kata sungguh-sungguh saling mengasihi dalam ayat tersebut tidaklah lagi berbicara mengenai kata Philadelphia Bapak Ibu, tapi di sini berbicara tentang agapaste dari suku kata agapao atau agape yang artinya untuk mengasihi Bapak Ibu, saudara semua, saudara kita seiman. Kita butuh standar kasih yang tertinggi. Jadi bukan lagi standar manusia Bapak Ibu. Bukan lagi standarnya Bapak Ibu Saudara dan saya. Ukurannya Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi kalau kita mengasihi Bapak Ibu, kita diajarkan di sini. Yaitu kita butuh standar kasih yang tertinggi. Yaitu kasih Allah itu sendiri. Jadi Petrus Bapak Ibu di sini mendorong orang-orang percaya. Mengasihi dengan kasih Allah. Atau dengan kata lain, itulah dalam pendahuluan kita yang berkata dalam Yohanes 3 ayat 34 bahwa kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku mengasihi kamu. Itu standarnya Bapak Ibu. Standar kita itu. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Orang Kristen kalau sudah punya standar tertinggi ini Bapak Ibu, maka hidupnya setiap hari ketika ia bertemu dengan musuhnya sekalipun, ia mampu mengampuni, ia mampu mengasihi. Karena ia tahu bahwa standarnya dalam mengasihi bukan lagi kepura-puraan, bukan lagi karena standar manusia, tetapi karena standar kasih tertinggi itu sendiri, yaitu kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan tulus jika kita sendiri tidak memiliki kasih yang sejati. Kita tidak bisa mempererat persaudaraan dengan siapapun. Dan saat ini Bapak Ibu, kalau kita melihat bangsa kita, begitu banyak gejolak yang terjadi. Bahkan mungkin toleransi itu bukan semakin maju, tapi semakin mulai menipis. Karena apa? Ada golongan-golongan tertentu yang tidak mau melakukan toleransi yang baik. Nah, siapa yang akan hadir untuk memberikan toleransi yang baik Bapak Ibu? Ya kita orang-orang Kristen. Dengan tulus ikhlas melakukan kasih persaudaraan yang sejati dalam Kristus. Tapi kalau kita sendiri tidak memiliki kasih yang sejati, bagaimana kita dapat melakukannya bagi orang-orang yang tidak seiman bagi kita? Bagaimana kita dapat sabar menghadapi orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Karena itu Bapak Ibu Saudara, itulah mengapa cinta kasih Kristus yang datang hari ini kita rayakan dalam perayaan Natal 25 Desember mengajarkan kita bahwa hendaklah kasih tertinggi itu, yaitu kasih Kristus, ada pada kita, terlebih khusus ada pada jemaat GKSI Given untuk melangkah di tahun 2022 Bapak Ibu. Kita mau belajar dari jemaat Makedonia Bapak Ibu. Mereka tidak kaya dalam hal materi. Mereka tidak kaya dalam hal
yang lainnya Bapak Ibu, dalam hal kekayaan, berbicara tentang uang dan sebagainya Bapak Ibu. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Hendaklah juga jemaat GKSI Given, sekalipun mungkin kita tidak kaya dalam hal materi Bapak Ibu, tetapi kita kaya di dalam kemurahan. Kita kaya di dalam kasih, kita kaya di dalam pereratan, persatuan, persaudaraan Bapak Ibu. Sehingga kita memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Dan bagian yang kedua yaitu mengamalkan firman Allah atau melakukan firman Allah dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan berbicara tentang bentuk kasih Bapak Ibu, berbicara tentang persaudaraan yang erat, semuanya harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan, karena semua hal yang kita lakukan harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan menjadi kemuliaan GKSI Given, bukan menjadi kemuliaan Gereja Sinode Setia Indonesia, tapi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, oleh karena itu yang menjadi penutup bagi kita untuk Natal tahun ini ialah bagaimana seharusnya kita menjalankan kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan tekanan, Bapak Ibu. Dalam hal ini, Petrus mengajarkan bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan sebagai anak-anak Tuhan, dan bagaimana kita mendasarkan hidup kita kepada firman Allah, sehingga apa yang kita rindukan di tahun 2022 Bapak Ibu boleh tercapai, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan menolong kita untuk terus melakukan kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa kasih itu sudah sering kali kami dengarkan. Kasih itu sudah sering kali kami baca, bahkan mungkin Bapa dalam hidup kami sudah banyak mempraktekkan kasih itu. Tapi kami menyadari bahwa ada bagian-bagian tertentu juga yang masih kurang daripada diri kami dalam hal kasih. Kami tidak mampu sempurna seperti Kristus melakukan kasih. Tapi kami mau belajar Tuhan. Lewat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa kami mau punya prinsip bahwa konsep kasih kami bukan lagi berstandar kepada kasih manusia, tetapi standar kami adalah kasih Kristus yang sejati, sehingga dalam hidup kami tidak ada kepura-puraan dalam mengasihi, tapi kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam kasih itu dan mempraktekkannya bagi sesama kami. Ini doa kami, dan kami mau lanjutkan ibadah kami demi dan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Saudara Tabita. Kiranya dalam Natal tahun ini kita semakin bersemangat dalam membagikan kasih Tuhan, membagikan kasih persaudaraan sebagai anak-anak Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Sebagai respon dari firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berdarah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bagi keluar antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, menatang dan bijaksana, menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Allah Kudus, pengampunan dosa, penghidupan dan hidup yang kekal. Amin. Ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bapak Diaken Erik. Sebagai lagu persembahan, marilah kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu, baik
Dipersilakan Bapak Diaken Indra untuk memimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami sebuah kasih yang tulus dan pengorbanan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Lydia. Terima kasih Tuhan, agar firman yang disampaikan itu Tuhan Yesus dapat kami jalankan di dalam kami mengabarkan, dan pun kami melakukan perbuatan kasih yang tulus. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman kebenaran ini kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tadi telah sebagian memberikan persembahan, baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Kiranya Tuhan memberkati semua pemberian itu ya Tuhan Yesus, dan dapat memberikan dupa yang harum di kerajaan-Mu yang di surga. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bisa menikmati hari kelahiran-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kami bangga Tuhan Yesus, mempunyai Allah seperti Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kini kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita bersama-sama membagikan kasih Natal bersama keluarga di hari yang indah ini dengan tulus. Sebagai penutup ibadah ini, yang nantinya akan dilanjut dengan doa syafaat dan doa berkat oleh Ibu Pendeta Lilis, mari kita menyanyikan lagu Feliz Navidad. Mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Tidak berkesudahan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi dan besar kasih setia-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus karena hari ini kami boleh kembali merayakan satu sukacita besar, satu sukacita yang dinanti-nantikan bagi seluruh umat manusia, tidak hanya kami yang ada di Indonesia, tetapi sampai seluruh penjuru bumi Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia yang telah lahir di kota Daud, ada bagi kami sekalian, umat-Mu, orang-orang percaya yang Kau kasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hari ini. Kiranya pertolongan dari Tuhan juga boleh menaungi semua jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, yang hari ini mereka dari pagi ataupun siang, sore, bahkan ke malam nanti akan melakukan ibadah. Kiranya pertolongan Tuhan, ada keamanan, ada sukacita yang sejati daripada Kristus, menaungi seluruh gereja Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami juga GKSI Given boleh kembali merayakan dan memperingati makna Natal dari Yesus Kristus Tuhan yang telah datang bagi kami. Tuhan ajar kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami boleh menghadirkan cinta kasih Kristus bagi persaudaraan kami, bagi seluruh sanak saudara kami, bahkan sampai dengan orang-orang yang di luar daripada Kristen, sehingga kehadiran kami benar-benar menjadi saksi karya nyata
bahwa kehadiran Kristus ada di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Lydia. Baik, biarlah kiranya itu juga boleh memberkati kami Tuhan, jemaat-Mu, terus semakin mempererat, semakin kokoh, semakin kuat di dalam cinta kasih Kristus, sehingga jemaat Tuhan, secara khusus GKI Given, kami boleh terus maju di dalam Tuhan, untuk melakukan visi misi yang Tuhan taruh bagi kami di GKI Given. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur, dan biarlah melalui cinta kasih Kristus, melalui perayaan momen Natal hari ini, kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan, secara khusus, biar ada kiranya berkat Tuhan, anugerah cinta kasih Tuhan, dan pertolongan Tuhan bagi sanak saudara kami. Kami teringat buat saudara-saudara kami Tuhan, yang juga masih ada dalam situasi mengalami Tuhan bencana alam. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan menolong, memberi penghiburan, kekuatan daripada Engkau, sehingga setiap mereka boleh dihiburkan, boleh dikuatkan oleh karena Kristus yang telah hadir bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini pengharapan kami, ucapan syukur kami. Bahkan kami rindu berdoa bergumul untuk rencana tahun depan, GKI Given akan melakukan rapat kerja, biarlah kiranya Tuhan menolong, beri hikmat kepada Bapak Gembala kami yang akan memimpin, sehingga semua ini Tuhan boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan semuanya, kami bersyukur karena hari ini boleh ditolong, dipimpin Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini, dan biarlah kiranya Tuhan, kami boleh satukan doa ini di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Natal pada hari ini telah selesai. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya cinta kasih di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kita yang telah ada, lahir bagi kita umat manusia, akan terus memberkati kehidupan kita sekalian, mulai hari ini, esok lusa, bahkan sampai Ia akan datang kembali, menjemput kita saleh-salehnya, untuk memerintah bersama dengan Dia di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa